Oke, selamat malam Bapak dan Ibu dan rekan-rekan prasetya mulia dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga semua selalu sehat ya. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Nia Damayanti, dari tim alumni Network Universitas Prasetya Mulia. Kebetulan saya juga adalah alumni dari Prasetya Mulia MMPM 37. Pada malam hari ini, saya akan membantu sebagai MC dan moderator dalam acara Entrepreneur Coaching. Nah, melalui program alumni Lifelong Learning, Universitas Prasetya Mulia itu berusaha untuk selalu membekali para alumninya untuk terus mendapatkan pembelajaran berkelanjutan. Nah, salah satunya dengan program Entrepreneur Coaching ini. Entrepreneur Coaching ini sebenarnya sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun ya, udah agak lama. Dulu sih offline ya, cuma sekarang kita kebanyakan online. Semoga nanti di tahun depan kita sudah bisa offline lagi. Nah, melalui kegiatan ini, para alumni diharapkan akan mendapatkan pembelajaran berkelanjutan tentang dunia entrepreneur berupa sesi diskusi praktikal dengan narasumber berkompeten yang diharapkan saling melengkapi dan mengkritisi ini ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bersama supaya output dari acara ini bisa memberikan manfaat yang konstruktif untuk rekan-rekan alumni semuanya. Nah, tema yang akan dibahas dalam acara kali ini adalah pembahasan seputar izin usaha. Sebenarnya kita udah part 1 udah lewat ya, sekarang kita masuk ke part 2 nih. Tema kali ini, eee, judulnya Kenali Perizinan Usaha Anda Sebelum Terlambat. Nah, bersama, coach kita nih malam ini, kita panggilnya coach ya, karena entrepreneur coaching ini, malam hari ini ada Pak Clifford Erikson Kuwanda. Halo, selamat malam Pak Clifford. Selamat malam, Bu Nia. Apa kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan baik. Ini dari mana nih Pak? Masih di kantor apa udah sampai di rumah? Oh, saya sudah sampai di rumah ini. Udah sampai di rumah. Oke oke. Pak, aku panggilnya Mas aja kali ya? Kayaknya Boleh, masih muda. boleh. Iya. Mas Clifford mungkin bisa cerita sedikit gitu ya tentang, diri Anda, silakan. Saya perkenankan untuk berkenalan dulu nih, memperkenalkan diri. Silakan Pak Clifford. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, perkenalkan nama saya Clifford. Saya adalah lulusan Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia yang sekarang juga sedang meneruskan untuk ngurus license notaris, dan juga saat ini saya bekerja di Kontrak Hukum sebagai Legal Associate Notari, khususnya dalam pembuatan akta-akta baik dari itu pendirian perseroan terbatas, yayasan, maupun ada juga koperasi, dan kami juga mengurus dalam perseroan perorangan gitu. Oke oke. Terima kasih atas perkenalannya Mas Clifford. Nah, malam hari ini nih sesuai judul nih ya, kita kan mau bahas tentang, kenali, bentar nyontek dulu nih saya. Lupa. Kenali perizinan usaha Anda sebelum terlambat. Nah, ini sebenarnya apa aja sih yang akan kita bahas malam hari ini nih, Mas Clifford? Ya, untuk malam ini mungkin sebenarnya akan lebih banyak diskusinya ya, karena ketika mengobrol perizinan usaha, apalagi mengobrolin yang basic, kita akan selalu kembali kepada NIB, NIB, dan NIB. Namun yang perlu diketahui mengapa hal ini menjadi krusial, karena meskipun hal ini dasar, namun masih banyak saja pengusaha-pengusaha yang terjebak di sini. Either mereka salah mengisi, atau misalnya terlalu menaruh kepercayaan mungkin waktu pembuatan akta tersebut, sehingga akhirnya ketika nanti berusaha lalu ada pemeriksaan atau sebagainya, mereka terjegalnya mulai dari yang dasar-dasar nih, yang NIB. Jadi ketika sudah mengurus izin-izin yang lain, tetapi izin dasarnya salah, maka tetap berisiko untuk izin tersebut dibekukan begitu. Oke oke, baiklah. Berarti malam hari ini kita akan fokus membahas tentang NIB ya, Mas Clifford ya? Akan lebih banyak berfokus pada NIB-nya. Oke, kalau gitu. Karena kita sekarang udah jam 7:10 nih, berikutnya kita langsung aja nih Mas Clifford, kita masuk ke sesi, presentasinya Mas Clifford. Waktu dan Baik, tempat saya persilakan. baik. Terima kasih, Mania. Ya, seperti yang tadi, perkenalkan saya Clifford. Hari ini saya akan men-sharingkan atau membagikan mengenai perizinan usaha. Oke, mungkin kita langsung next. Saya akan lumayan agak cepat ya dalam menjelaskan ini, karena
akan lebih menarik ketika kita berbicara izin usaha ini pada diskusinya, karena untuk case by case mengenai izin usaha ini akan berbeda-beda dan sangat menarik di tiap-tiap orang gitu. Jadi legalitas adalah jantung. Kenapa dikatakan jantung? Karena seperti organ-organ kita, jantung ini adalah yang memacu kita atau yang membuat kita quote unquote seperti hidup gitu. Kita akan dapat kepastian berusaha, kita juga dapat bantuan juga dari pemerintah, kita juga intinya kita mendapatkan legalitas untuk dapat berusaha di Indonesia begitu. Nah, ini jangan sampai kita salah paham, kita bedakan dulu antara yang namanya izin dengan pendirian usaha begitu. Karena banyak sekali orang-orang yang salah kaprah ketika dia membuat sebuah usaha atau mendirikan katakanlah badan usaha, yaitu misalkan PT atau CV begitu. Ketika selesai dan akta pendiriannya keluar, SK Kemenkumhamnya keluar, sudah merasa nih, oh berarti saya sudah legal untuk berusaha. Padahal yang tidak disadari bahwa pendirian badan usaha itu hanyalah pendirian entitas bisnisnya, belum legalitas dari berusahanya gitu. Atau kita bisa katakan hanya sebagian untuk bisa legal dalam menjalankan usaha di Indonesia. Next. Ya, ini gambaran singkat mengenai step-stepnya ketika kita mendirikan sebuah usaha. Jadi kita nanti akan bertemu dengan partner kita, terus mungkin di part 1 sudah dijelaskan sedikit oleh Bu Rika mungkin mengenai pentingnya pendirian atau pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual sebelum mendirikan badan usaha. Jadi nanti kita brand-brand itu akan kita HKI dulu, setelah itu baru nanti mendirikan PT atau CV. Atau badan-badan usaha lainnya. Mungkin dari Bapak dan Ibu juga ada yang mendirikan perseroan perorangan, ada juga yang berusaha mendirikan koperasi, yayasan begitu. Namun setelah itu, nah ada 2 step lagi nih, step operasional dan fundraising gitu. Ini disinilah step part 5 dan 6 ini, di mana izin usaha itu sangat dibutuhkan atau sangat mendukung. Yang pertama, step 5 ini adalah step operasional, di mana kita membutuhkan sebuah izin-izin spesifik yang dibutuhkan untuk badan usaha kita ini dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan legal di Indonesia begitu. Beberapa contohnya mungkin kita sempat tahu ada sebuah kasus di mana ada sebuah bar yang viral waktu itu di Jakarta sampai akhirnya satu Indonesia dilakukan pembekuan usahanya begitu. Nah, di berita-berita diberitakan bahwa pembekuan usaha itu seperti kalau di dalam koran tuh sepertinya kayak, oh pembekuan usaha ini karena kesalahannya pihak A, pihak B begitu. Padahal kesalahannya yang dibekukan pemerintah ini bukan karena masalah utamanya, tapi alasan dari pemerintah adalah karena mereka tidak comply pada salah satu izin usaha. Jadi bisa dibayangkan bahwa sebuah izin usaha ini bisa menjadi celah pemerintah untuk membekukan izin usaha kita kalau kita tidak comply begitu. Lalu step 6 adalah fundraising, di mana kita pasti akan ketika bisnis kita mulai berjalan, kita akan mulai mencari investor, either itu angel investor atau investor-investor lainnya. Namun investor-investor tersebut juga pasti akan bertanya-tanya ketika kita menjalankan sebuah usaha yang kelihatannya menarik, namun legalitasnya masih dipertanyakan nih. Kita mau coba untuk mendirikan sebuah usaha, misalnya pengemasan atau berjualan ayam beku lah katakanlah. Lalu nanti investor pasti akan bertanya, legalitasnya udah comply belum? Apakah ada izin-izin seperti PRT atau tidak begitu? Nah, ketika nanti ternyata kita belum mengurus atau bahkan tidak tahu kalau misalnya itu harus diurus, itu akan menjadi sebuah keraguan atau menjadi poin lampu merah bagi para investor untuk menginvest pada bisnis-bisnis kita. Next. Ini selayang pandang aja, di mana sekarang di tahun 2020 mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu bahwa pemerintah menggunakan OSS atau Online Single Submission untuk mengurus NIB itu sendiri. Oke, kita langsung next aja. Nah, NIB ini selalu saya bayangkan sebagai
katakanlah ini adalah NIK kita, atau ketika kita memiliki akta kelahiran, itu sama saja ketika perseroan kita memiliki akta pendirian. Namun NIB ini adalah seperti NIK kita. Ketika kita punya KTP, kita punya NIK, maka kita sah sebagai penduduk Indonesia begitu. Demikian juga ketika NIB, ketika bidang usaha kita atau badan usaha kita memiliki sebuah nomor identitas, maka dia bisa diidentifikasi oleh pemerintah di Indonesia atau bahkan bagi semua bidang-bidang usaha lain bahwa kita sudah legal dan kita punya sebuah nomor unik nih untuk membedakan usaha kita dengan usaha orang-orang yang lain begitu. Nah, di dalam NIB ini juga sekarang sudah include dengan TDP, angka pengenal impor, dan juga biasanya beberapa ada SIUP juga. Next. Nah, ini contoh bentuk-bentuk NIB-nya, kurang lebih seperti ini. Dan yang paling penting di NIB ini adalah sebenarnya KBLI, atau klasifikasi baku lapangan untuk berusaha. Jadi ada nomor-nomor unik yang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu. Ada kode-kode khusus ketika kita mau menjalankan sebuah bidang usaha begitu. Next. Nah, sekarang apa sih OSS berbasis resiko itu? Nah, OSS berbasis resiko ini sendiri dibedakan dari yang pertama dari segi permodalan dan juga dari resiko berusaha itu tersebut. Resiko itu sendiri begitu. Nah, untuk permodalan sendiri ketika mikro itu di bawah 1 miliar, kecil 1 sampai 5 miliar, menengah 5 sampai 10 miliar, dan besar di atas 10 miliar. Ada beberapa bidang-bidang usaha yang memang membutuhkan sebuah permodalan khusus atau tersendiri, di mana beberapa bidang usaha itu ada kemungkinan tidak bisa mikro, atau minimal harus menengah. Dan biasanya untuk PMA, bukan biasanya, tapi memang harus di atas 10M. Jadi tidak bisa XX 10M juga, harus di atas itu. Maka bisa dikategorikan semua perusahaan PMA adalah perusahaan besar gitu. Lalu bagaimana dengan perizinan berbasis tentang resikonya begitu? Nah, resiko-resiko ini sendiri ditentukan oleh pemerintah oleh berbagai macam faktor. Mulai dari resikonya rendah, menengah tinggi, dan tinggi begitu. Nah, faktor-faktor ini apa-apa saja sih gitu? Ada sekitar 5-6 faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah dan sifatnya ini sebenarnya tentatif. Maksudnya gimana? Dalam menentukan sebuah resiko ini bisa saja dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu atau bahkan 1 hari itu pemerintah mengubah tentang resiko dari sebuah usaha ini begitu. Jadi bisa saja ketika hari ini kita mengecek, katakanlah kita membuka sebuah restoran gitu. Oh, ternyata dia adalah di tingkat resiko rendah gitu. Baru nih kita cek. Lalu besoknya ketika kita mau mendirikan usaha, lalu mengurus di notaris dan sebagainya, ketika mau diurus lagi ternyata sudah naik ke menengah tinggi. Itu bisa saja terjadi gitu. Maka tricky part-nya memang ada di situ. Oke, next. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, ada sekitar 5 poin mengenai parameter-parameter risiko yang diberikan oleh pemerintah, mulai dari identifikasi kegiatannya, tingkat bahayanya, potensi bahaya, lalu tingkat risikonya, dan penetapan jenis izin usahanya begitu. Next. Nah, selain daripada risiko-risiko tadi, ada beberapa hal juga yang harus dipenuhi, yaitu ini ada KKPR dan juga beberapa izin usaha juga membutuhkan environmental approval atau PL. Bisa juga mereka membutuhkan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat bangunan layak fungsi begitu. Nah, ini kita tahunya kapan sebuah izin KKPR dibutuhkan atau PL atau PBG dan SLF dibutuhkan, ini kapan sih begitu. Nah, itu bisa kita cek juga dari KBLI-nya. Jadi ketika kita mengakses website oss.go.id dan kita men-search KBLI-nya, misalnya kita mau mendirikan sebuah usaha, katakanlah dalam skop KBLI 5.610 katakanlah. Lalu kita search itu, nanti akan keluar semua persyaratan-persyaratan atau compliance-compliance yang dibutuhkan untuk
perizinan usaha atau NIB tersebut terbit. Oke, next. Nah, ini hanya selain pandang saja di mana ada sekitar 16 bidang-bidang usaha yang diatur dalam KBLI OSS ini. Oke, next. Nah, tata caranya gimana sih? Nah, dari yang pertama adalah kita harus mendaftar dulu di OSS. Biasanya kita akan dibantu oleh notaris sih dalam pengerjaan ini. Namun seringkali begini, yang seringkali orang-orang tidak tahu adalah dalam keilmuan notaris itu tidak pernah diajarkan OSS ini. Ilmu notaris adalah ilmu pembuatan akta begitu. Ini adalah sebuah fasilitas atau sebuah tambahan lah yang diberikan oleh notaris biasanya saat membantu membuat perizinan begitu. Biasanya kita langsung dipaketkan oleh notarisnya. Namun kadangkala tidak bisa 100% percaya begitu. Karena pada prakteknya saya pernah menemui ada satu perusahaan yang datang kepada kantor kami dan mengatakan bahwa ini kenapa kok OSS-nya tidak keluar begitu. Ini kenapa di sistem kok NIB-nya tidak terdetek begitu. Lalu setelah kami cek, orangnya menyerahkan hard copy-nya, notarisnya memasukkan sekitar 40-50 bidang usaha begitu, tanpa dipenuhi compliance-nya sama sekali. Jadi dari sistem pun udah pasti error karena ada 1-2 bidang usaha, katakanlah yang paling sering orang salah adalah perdagangan besar dan perdagangan eceran begitu. 2 bidang usaha ini tidak akan pernah bisa digabungkan. Nah, ketika dulunya digabungkan, lalu notaris atau mempercayakan bahwa karyawannya atau bahkan kita pakai calo untuk mencoba asal NIB-nya keluar, nanti biasanya ketika 3 bulan ini berjalan, OSS akan mereject semua NIB atau KBLI yang kita daftarkan yang tidak comply. Nah, nanti ketika kita merasa bahwa oh yang penting sudah keluar nih, sudah dicetakkan hard copy-nya, ternyata by system itu di-reject semua. Nah, nanti ketika ada pemeriksaan atau ketika kita mau mengajukan pinjaman di bank atau yang lain-lain, nah ini akan bermasalah gitu. Next. Nah, lalu ini ada pengelompokan dari yang tadi, mulai dari resikonya rendah, menengah rendah, menengah tinggi, hingga tinggi. Yang membedakan apa sih? Biasanya, ini saya mengatakan biasanya karena tidak selalu bahwa otomatis keluar ya. Namun untuk bidang-bidang usaha dengan resiko rendah, itu NIB-nya akan langsung keluar. Jadi ketika kita memilih usaha-usaha tersebut, ketika kita sinkronkan antara AHU dan OSS, nanti NIB ini akan langsung keluar untuk bidang-bidang usaha dengan menengah rendah gitu. Dengan usaha yang rendah. Namun untuk menengah rendah dan menengah tinggi, untuk sertifikat standarnya harus dilakukan pengisian manual, harus mengisi, ada compliance tertentu yang harus diisi. Nah, bagaimana dengan yang resiko tinggi? Ketika resiko tinggi, maka ada beberapa izin lebih khusus lagi yang harus diisi selain sertifikat standar, yang nanti ketika dipenuhi, barulah NIB itu akan keluar. Gitu. Next. Nah, NIB ini akan berlaku selamanya ya, maksudnya untuk selama kita menjalankan kegiatan usaha ini, NIB ini akan berlaku. Namun tadi seperti yang saya jelaskan, ada tricky part di mana NIB ini atau KBLI ini resikonya atau izin-izinnya itu bisa berubah sewaktu-waktu dan dirubah pemerintah begitu. Nah, mengapa saya katakan ini? Karena biasanya yang mulai kesulitan adalah ketika para pelaku usaha mencoba untuk merubah KBLI-nya, atau dalam hal ini ketika kita mau menambahkan bidang usaha baru dalam badan usaha kita begitu. Ketika kita tambahkan nanti mulai nih akan ada beberapa izin yang harus dipenuhi yang kita sendiri awalnya tidak tahu, kita pikir izin itu langsung keluar begitu. Next. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sedikit saja izin-izin yang harus menggunakan NIB sebelum pengurusan izin berikutnya begitu.
Yang pertama adalah PSE atau penyelenggaraan sistem elektronik, dan yang kedua adalah PIRT. Mungkin buat teman-teman di sini udah familiar sekali dengan PIRT, namun baru mengetahui nih atau mencari tahu nih tentang PSE ini sendiri. Oke, next. Nah, PSE ini adalah sebuah izin khusus ketika kita mau mendirikan sebuah platform digital. Nah, platform digital ini apa sih? Apakah kita bikin website udah dianggap kita butuh PSE? Enggak. Jadi PSE ini ketika izin khusus yang diberikan ketika kita harus menyimpan data-data pribadi user begitu. Ketika ada data pribadi user yang harus kita simpan, ada undang-undang perlindungan data pribadi yang bekerja di situ, maka salah satu compliance-nya haruslah penyelenggara dari bidang usaha ini harus memiliki sertifikasi PSE ini atau penyelenggara sistem elektronik ini. Syarat-syaratnya selain NIB juga dia punya website, lalu punya usaha yang butuh data pribadi, dan deskripsi usahanya juga harus jelas nih, bergerak di bidang teknologi. Oke, next. Oke, next. Nah, yang selanjutnya PIRT. PIRT itu mungkin teman-teman yaitu sudah tahu di mana PIRT ini seperti kecilnya lah untuk mudahnya berusaha di bidang food and beverage gitu. Di luar BPOM, mungkin kalau BPOM sangat agak lumayan ribet, namun sekarang mungkin sudah dipersimpel step-stepnya. Namun yang paling dasar yang kita urus biasanya paling mudah adalah PIRT. Nah, PIRT ini juga memerlukan NIB sekarang untuk mengurusnya, tidak bisa langsung mengurus ke PIRT. Nah, selain daripada NIB itu juga dibutuhkan dana lokasi, nanti akan ada survei dari petugas puskesmas, nanti ada izin-izin usaha yang dibutuhkan, kadang kita harus melakukan atau mengikuti pelatihan begitu. Namun yang dasar awalnya yang harus benar NIB-nya dulu nih, di pada sektor makanan atau pengolahan. Next. Nah, ini sedikit mengenai profil perusahaan kami, di mana perusahaan kami juga membantu para UKM untuk mendirikan usaha-usahanya, baik dari itu usaha-usaha kecil seperti food and beverage, atau usaha-usaha dari perseroan perorangan, dan juga ada beberapa UMKM juga yang mendirikan perseroan terbatas, gitu. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Ini adalah berbagai bidang bisnis kita yang bisa kita lakukan, mulai dari pendirian perusahaan, kita juga kalau misalnya membutuhkan kontrak, NDA, kita juga bisa dalam pengurusan izin-izin khusus, begitu. Ada juga legal research, kalau misalnya dibutuhkan juga, kami juga mempunyai Dibadila, yaitu seperti legal assistance juga untuk mengurusi pajak, invoice, financial report, dan sebagainya. Next. Ini kemudahan kita, yaitu kita memiliki sebuah platform di kontrakhukum.com, di mana ketika kita membutuhkan sebuah legal assistance atau kita membutuhkan pendirian perusahaan, kita bisa langsung masuk ke websitenya, lalu kita ketik di bot itu kita mau apa, nanti akan secara langsung atau secara otomatis kita akan dihubungkan dengan CSO yang akan menangani langsung kebutuhan-kebutuhan kita. Next, ini testimoni-testimoni dari berbagai perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita. Oke, next. Kita juga sudah ada media coverage, kita udah pernah diliput juga oleh Kompas dan Detik.com dan berbagai media lainnya. Oke, next. Nah, mungkin sampai di sini dulu presentasi saya. Mungkin kita akan lebih buka di tanya jawabnya ya, agar lebih jelas lagi mengenai perizinan berusaha ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Nia. Oke, terima kasih Mas Clifford atas presentasinya. Rekan-rekan alumni, mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh loh ya, langsung aja di chat, ya di kolom chat, bisa langsung ditulis. Atau mungkin kalau pertanyaannya agak panjang dan ngejelimet gitu ya, boleh kok langsung raise hand aja, nanti boleh langsung ngomong sama Mas Clifford kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan gitu seputar pembahasan kita kali ini, yaitu izin usaha, terutama membahas tentang NIB ya.
Kalau misalkan teman-teman ada yang merasa kesulitan untuk, daftar NIB atau mungkin ada problem. Ini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, ini ada yang bertanya nih dari, Mbak Edita ya. Dia bertanya, kalau untuk mendaftarkan usaha nih supaya bisa dapat NIB, itu kita perlu akta pendirian dulu nggak sih ya, Mas? Di hal ini perlu saya tanyakan dulu untuk badan usahanya apa dulu. Ketika kita berbicara perseroan terbatas, maka pasti butuh akta pendiriannya dulu begitu. Namun ketika kita mendaftarkan NIB untuk perseroan perorangan, itu bisa perseroan perorangan ini tidak membutuhkan akta. Jadi kita bisa langsung daftarkan perseroan perorangan yang kita mau kepada Kemenkumham, lalu kita bisa langsung urus NIB-nya begitu. Hmm. Oke oke. Mbak Elita mungkin bisa langsung dijawab aja kali ya? Apakah Oh iya, bisa thank you. kita langsung? Silakan silakan. Sorry ya nggak open cam. Sebenarnya untuk food and beverage sih Mas, tapi kayaknya cukup menjawab kok tadi yang udah dikasih tahu. Baik. Iya, makasih ya. Oke, terima kasih Mbak Elita. Kamu memang buka usaha apa sih Mbak? Ada F&B? Cookies itu loh, Mbak Nia. Belum pernah nyoba ya? Apa namanya? Sorry. Homemade. Oh, apaan tuh? Itu dari Bohemian sama Homemade. Karena masih homemade ya cookiesnya, jadi kita pakai namanya itu. Oh, ya. Oke, baiklah. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Evan. Apa kelebihan dan kekurangan PT Perorangan? Baik. Baik, langsung saya jawab ya. Untuk kelebihannya tentu saja mudah. PT Perorangan itu bisa didirikan dengan jangka waktu mungkin hanya 15-30 menit, udah selesai. Kita nggak perlu bikin-bikin akte, modalnya juga, modal sedikit juga bisa. Namun kembali lagi, sebuah PT Perorangan ini untuk harta kekayaannya itu bisa terseret sampai harta pribadi begitu. Sedangkan untuk PT yang biasa itu benar-benar fully established gitu, di mana harta perseroannya itu terpisah. Jadi ketika kita berusaha lalu terjadi sebuah masalah gitu, dan ketika perseroan atau direksi dan komisarisnya itu memang melakukan usaha dengan benar, tidak melakukan ultravires atau tidak ada kewenangan-kewenangan yang dilewati atau tidak melakukan kejahatan-kejahatan, harta yang habis itu hanya harta PT-nya saja, tidak sampai kepada harta pribadi. Dan juga untuk sekarang ketika kita mau mengajukan pinjaman, apalagi pinjaman ke bank, bank itu belum percaya pada PT Perorangan. Karena apa? Karena pendiriannya tidak menggunakan akta notaris, dan juga yang kedua adalah hanya dengan satu orang saja bisa berdiri PT itu. Tidak ada dua orang, tidak ada pemisahan harta yang terlalu jelas, sehingga ketika bank mau menyuntikkan permodalan juga mereka ragu atau nggak berani nih untuk memberikan pinjaman-pinjaman. Biasanya bank akan tetap meminta akta pendirian. Nah, akta pendirian itu yang tidak bisa di-provide oleh PT Perorangan. Mau sekedar mencoba dulu bisa PT Perorangan, namun ketika udah serius dan mulai, wah ini kayaknya berkembangnya lumayan besar nih, harus lumayan dipisahkan nih hartanya, akan lebih baik kalau misalnya langsung kepada perseroan terbatas yang biasa begitu. Oke. Semoga cukup menjawab ya, Mas Evan. Mungkin mau ada pertanyaan lanjutan, mungkin masih penasaran gitu, apa mungkin selain PT Perorangan, bentuk yang lain sebenarnya yang paling mudah selain PT Perorangan apalagi, Mas? Untuk badan usaha selain PT Perorangan, biasanya orang-orang ketika awal kali mendirikan mungkin mencoba di CV dulu atau perseroan komanditer gitu. Banyak yang mengatakan bahwa CV dan PT ini hanya bentuk kecilnya lah CV dan PT, padahal tidak. Sebenarnya ada perbedaan yang lumayan besar antara CV dan PT, di mana CV itu satu orang harus menjadi pengurus aktif dan satu orang lagi akan menjadi pengurus pasif begitu. Nah, ketika di PT jangan disamakan direktur dan komisaris itu pasif dan aktif, bukan.
di mana PT itu direksinya adalah yang mengurusi dan komisaris sebagai pengawas. Jadi bukan persoalan pasif dan aktif nih. Dua-duanya aktif di sini. Satu mengerjakan, satu mengawasi kalau di PT. Kalau di CV, satu hanya menanamkan modal atau menjadi pesero yang pasif, satunya yang mengerjakan. Maka dari itu ketika ada permasalahan nanti yang akan ditanggung gugat sampai harta benda pribadi itu kalau di CV itu hanya sampai ke persero aktifnya. Namun kalau misalnya di PT yang digugat sampai harta pribadi sebenarnya tidak ada. Karena PT ini sudah memiliki atau dikatakan sebagai entitas tersendiri yang memiliki harta pribadi begitu. Jadi ketika komisaris dan direksinya memang tidak salah, ini memang hanya masalah bisnis yang menyebabkan sebuah permasalahan atau kebangkrutan, ya sudah, harta yang diambil sampai habis itu hanya hartanya PT-nya saja. Begitu. Oke, berarti sebenarnya lebih aman PT ya. Betul, sebenarnya lebih aman PT. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya nih, Mas Clifford. Ini dari Bapak Wendy. Beliau bertanya, bagaimana untuk badan hukum yang berbentuk persekutuan seperti lawyer, akuntan publik, apakah harus mengurus NIB juga? Apa aja yang harus diurus dengan OSS RBA ini? Untuk badan-badan seperti persekutuan atau seperti lawyer sendiri, apakah perlu mengurus NIB atau enggak? Seperti yang sepengetahuan saya ketika mengatakan lawyer itu berbentuk firma ya, di mana sebenarnya mengurus NIB atau tidak ini bukan ditentukan pada badan usahanya. Namun apakah sebuah badan usaha ini mengurus sebuah usaha atau tidak begitu? Agak jelimet ya. Akan saya persimpel lagi mungkin ketika nanti membutuhkan KBLI khusus dalam mengurusnya, maka disitulah butuh NIB-nya gitu. Jadi kalau misalnya badan-badan ini memang tidak memerlukan NIB khusus begitu, KBLI khusus, maka tidak perlu diurus NIB-nya gitu. Semoga cukup menjawab ya, Pak Wendy. Kalau masih bingung boleh loh, Pak. Ini ini aja. Mau coba bicara mungkin, Pak Wendy, kalau masih bingung. Jadi saya tekankan lagi titik beratnya adalah pada usahanya, bukan pada badan usahanya begitu. Termasuk juga ketika PT perorangan ataupun CV dan PT begitu. Yang terkait dengan NIB ini adalah bidang usahanya. Maka dari itu yang benar-benar harus di-highlight adalah apakah yang pasti bidang-bidang usaha itu membutuhkan, tapi ada beberapa juga bidang usaha yang tidak diurus di OSS RBA. Contohnya seperti ketika kita mau mengurus waktu itu perusahaan masker kalau tidak salah. Untuk alkesnya itu tidak menggunakan NIB dari OSS RBA, tapi harus langsung dari Kemenkes seperti itu. Jadi ada beberapa bidang usaha juga yang skopnya di luar urusan KBLI dan NIB ini begitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau mau lihat klasifikasinya ada nggak sih ya, Mas, yang bisa maksudnya pada saat kita daftar gitu, apakah ada bentuk klasifikasinya sendiri atau gimana ya? Karena kalau kita di HKI gitu ya, biasanya kan ada klasifikasinya gitu. Sebenarnya yang paling mudah adalah langsung mengakses di webnya. Karena di web OSS itu ketika kita search KBLI, itu kita tidak perlu mengetahui nomor-nomor khusus, kita langsung search bidang usahanya aja. Jadi ketika kita search bidang usahanya, nanti akan langsung keluar KBLI-nya yang potensial nomor-nomor berapa saja, dan ketika setelah kita search nomor-nomor berapa saja, begitu diklik lagi, nanti kelihatan compliance apa yang dia harus dilakukan, atau apakah ini harus diurus melalui OSS atau lewat kementerian-kementerian lain begitu. Oke. Baiklah. Kita ke pertanyaan berikutnya nih, Mas Clifford. Dari Mas Arestedi, beliau bertanya, semisal nih kita ada PT dengan klasifikasi mikro, apakah bisa di-upgrade ke klasifikasi menengah atau besar? Baik, kalau ini berarti menurut permodalannya ya.
ketika PT kita klasifikasinya mikro atau misalnya permodalan kita hanya 50 juta, biasanya yang paling basic mereka akan urusnya di sekitar 50 juta gitu. Nanti ketika ada investor menyuntikkan modal lagi, maka harus dilakukan perubahan akte. Perubahan aktenya yaitu peningkatan modal dasar dan modal di store. Ketika nanti di perubahan akta itu sudah diurus, nanti by system, notaris akan mendaftarkan di AHU kalau misalnya modal kita dinaikkan menjadi modal klasifikasi menengah atau besar, misalnya dinaikkan sampai 10 miliar gitu. Nah, nanti setelah itu akan langsung sinkron pada OSS-nya. Jadi setelah pengurusan AHU itu, nanti akan langsung diurus kepada OSS-nya, di mana kita langsung upgrade kepada klasifikasi yang menengah atau besar. Begitu. Oke, oke. Semoga cukup jelas ya, Mas Aris tadi. Apa mau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin? Kalau misalkan dibalik gimana nih, Mas? Kalau tadinya kita besar, terus tiba-tiba modal saya ternyata kurang nih. Baik. Gitu. Nah, ketika nanti modalnya turun, itu ada prosedur yang lumayan ribet, yaitu harus pengumuman koran dulu. Karena berbeda dengan menaikkan modal itu tidak akan merugikan pihak ketiga. Karena kita pasti berarti usahanya berkembang dong, ada investor-investor baru gitu. Namun ketika ada penurunan modal, nah ini menjadi sebuah tanda tanya nih. Kenapa modal kita turun begitu? Kenapa harta perseroan ini turun? Nah, disitulah harus ada pengumuman koran dulu. Setelah pengumuman koran selesai dan tidak ada keberatan dari kreditur atau pihak ketiga, barulah nanti kita bisa mengurus akte perubahan penurunan modal dasar atau penurunan modal di store gitu. Oke, oke. Dan sama seperti itu nanti langsung dari situ dari AHU prosesnya sama akan ke OSS juga gitu. Baiklah. Nah, berikutnya nih Mas Clifford, ada pertanyaan, ini Mbak atau Mas Redmi Note 11 nih dengan siapa ya? Oke, beliau bertanya, dia punya pabrik mie kering nih, dia rencana ke depannya mau IPO, wow keren banget nih. Tapi saat ini belum ada badan hukum atau badan usaha, sebaiknya badan hukum atau usaha apa yang sesuai untuk pabrik mie kering? Karena ini termasuk industri, walaupun industri makanan, apakah saya harus mendirikan pabriknya di zona industri atau di zona merah? KLU-nya apa? Kemudian dia mau memulai dengan modal di bawah 5 miliar. Berarti yang awal perlu didirikan, yang pasti ketika kita berbicara IPO, itu pasti kepada PT. Tidak mungkin kita pada perseroan perorangan ataupun pada CV begitu. Yang paling aman untuk dibuka saat agar mau IPO adalah yang pertama bentuk usahanya adalah PT dulu. Lalu untuk industrinya industrinya ini harus dicek lagi kepada KBLI-nya, KBLI tadi. Apakah industri pengolahan mie kering ini nanti perlu syarat khusus nggak atau perlu mendirikan pabrik di suatu zona tertentu nggak begitu? Nah itu harus dicek spesifik atau per by case ya. Tidak mungkin saya menghafalkan seluruh KBLI soalnya. Nah, jadi harus dicek dulu nanti apakah industri tersebut perlu atau tidak, atau apakah aman mendirikan di sebuah zona tertentu atau tidak begitu. Lalu apakah bisa dengan modal di bawah 5 miliar? Sepengetahuan saya untuk industri ini boleh kok di bawah 5M. Tidak harus dengan modal 5M. Lalu oh ya, untuk teman-teman ketahui juga ketika kita berbicara modal, itu kan yang masuk adalah modal dasar dulu nih. Jadi ketika kita misalnya modal minimalnya adalah 5M begitu. Kita tidak harus langsung punya 5M karena modal dasar itu yang disetor hanyalah perlu 25%-nya. Jadi 25% dari 5M itu adalah yang senyata-nyatanya kita punya dan kita setorkan begitu. Kalau tapi nanti kita akan mendaftarkannya di modal dasar sebesar 5M. Jadi tidak perlu sampai menunggu punya uang yang senyata-nyatanya 5M baru mau mendirikan bidang usaha dengan modal dasar 5M. Cukup memiliki 25% dari modal dasar yang kita maui gitu.
Oke, semoga cukup menjawab ya, Bapak ataupun Ibu Redminut. Bisa Oh, saya tambahkan sedikit. silakan ini dengan Pak Adarta ya. Silakan Pak, apa yang mau ditambahkan Pak? Oke, buat teman-teman, saya rasa banyak sekali teman-teman yang mengeluh karena sulit sekali mengurus KBLI pertama kali aja ke notaris, sudah sulit, apalagi masuk di OSS. Itu banyak yang mengeluh dan tidak bisa segera selesai. Ada yang bisa 3 bulan, 4 bulan, dan saya punya salah satu anak perusahaan aja, itu kurang lebih 4 bulan lebih baru bisa selesai. Itu pun dibantu oleh pihak BKPM. Jadi mungkin ini sebagai pengalaman kepada teman-teman kalau sampai secara digital itu sulit, mungkin bisa konsultasi langsung dengan BKPM ya. Jadi mempermudah kita, dan setelah konsultasi dengan BKPM ternyata cepat selesai gitu, cepat selesai. Saya ada masukan satu lagi kepada yang menanyakan mengenai IPO MI ya, MI. Informasi ini silakan dicek kebenarannya atau tidak ya. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang ingin IPO ya, tidak usah harus repot-repot. Karena apabila Bapak Ibu bisa mengumpulkan 100 orang ya, saya nggak tahu ya, mungkin angkanya bisa turun, 100 orang pemegang saham, maka by law perusahaan tersebut sudah go public. Jadi bisa langsung didaftarkan. Ya, udah ada beberapa perusahaan yang melakukan hal itu. Jadi tidak usah terlalu repot ya, karena kalau mau go public itu urusannya ruwet banget. Tetapi bisa potong pintas dengan jumlah daripada pemegang saham itu 100, maka itu by law udah dinyatakan go public. Nah, silakan dicek kebenaran itu dan bisa dipakai. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Adarta atas masukannya ya dan sarannya. Saya mungkin langsung cek ke Mas Clifford kali ya. Emang benar ya Mas, dengan 100 orang bisa langsung IPO? Nah, untuk itu juga saya masih belum tahu itu kebenarannya apakah bisa 100 langsung dikatakan IPO gitu. Karena memang sepengetahuan saya ada suatu persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi ketika sebuah perusahaan itu mau IPO begitu. Karena nanti akan ada perubahan-perubahan juga dalam aktanya ketika mau melakukan IPO tersebut begitu. Oke. Menarik ya, menarik. Ini masih lanjutannya, saya bacakan dulu pertanyaan lanjutan dari Bapak atau Ibu Retminot. Dia masih nanya, nih kalau cara cek KBLI itu butuh zona merah atau tidak itu gimana? Ada beberapa pertanyaan ya. Apakah ada batasan modal atau jumlah karyawan? Kemudian apa beda modal dasar dan modal setor? Mengapa modal dasar dibuat 4 kali dari modal setor? Banyak nih ya, borong pertanyaan ini. Mungkin yang pertama dulu, dia nanya, cek KBLI nih kalau misalkan butuh zona merah atau tidak tuh gimana? Kita ngeceknya kemana sih Mas? Ada Untuk webnya nggak sih? Baik, untuk KBLI itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi, untuk mengeceknya bisa langsung di oss.go.id. Nanti per KBLI itu dia akan memberikan secara detail compliance apa yang dibutuhkan untuk sebuah usaha itu berdiri. Kalau misalnya di KBLI itu nanti setelah di-search memang tidak ada, berarti izin itu bisa otomatis keluar dan tidak perlu didirikan di zona merah gitu. Oke. Nah, Gitu. semoga cukup jelas ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah ada batasan modal atau jumlah karyawan? Nah, baik, untuk modal dan jumlah karyawan juga kembali merujuk pada KBLI itu sendiri.
Jadi tiap bidang usaha ada juga yang memiliki atau membutuhkan batasan modal atau karyawan begitu. Namun sebagian besar tidak membutuhkan spesifik harus berapa modal yang diberikan, kecuali untuk beberapa bidang usaha yang memang resikonya seperti tadi saya katakan di atas resiko rendah gitu. Namun untuk mayoritas resiko rendah biasanya mereka tidak akan membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus begitu. Pertanyaan berikutnya nih Mas, bedanya modal dasar dan modal setor itu apa sih? Kemudian kalau modal dasar itu kenapa dibuatnya 4 kali dari modal setor? Nah, untuk paling simpelnya begini, kalau misalnya modal setor itu yang senyata-nyatanya masuk dan nanti akan menjadi saham-saham dari para pemegang saham di awal-awal, yang senyata-nyatanya uang tersebut masuk gitu. Sedangkan modal dasar itu sebagai base aja, modal PT ini segini. Nah, mengapa nanti dibuat 4 kali lipat lebih besar? Ketika nanti ada pemegang saham yang mau masuk atau ketika kita mau memasukkan modal lagi, maka tidak perlu menaikkan modal dasar langsung. Karena threshold-nya kita punya di modal dasar, nanti kita hanya perlu menaikkan modal setornya saja, begitu. Dan juga ketika nanti kita mau ada pemegang saham baru atau kita mau menaikkan nilai jumlah saham kita mau menyetor tambahan begitu, itu tidak perlu menaikkan sama modal dasar karena threshold kita dimiliki di modal dasar itu yaitu 4 kali lipat dari modal setor. Kecuali kalau nanti memang mau dinaikkan sampai di atas modal dasar, maka itu nanti harus modal dasar itu dinaikkan bersama modal setor. Nanti pada aktanya akan tertulis bahwa modal setor disetor 100% sama dengan modal dasar nanti. Namun sebagai gambaran mudah itu untuk threshold-nya saja sih. Oke, semoga cukup jelas ya Bapak atau Ibu Redmi Note 11. Ini masih ada hubungannya dengan modal disetor nih ya. Mas Clifford ini ada lagi yang nanya, kalau apakah benar saat ini untuk PT PMA per KBLI membutuhkan modal disetor senilai 10 miliar. Jadi semisal ada 3 KBLI, berarti dia harus setor 30 miliar. Untuk KBLI, untuk PT PMA sendiri bukan modal disetornya, tapi modal dasarnya. Begitu. Nah, ini di sini 10 miliar itu harus lebih ya. Jadi ketika 3 KBLI berarti tidak boleh 30 miliar, harus biasanya dilebihkan sekitar 30 miliar 10 juta atau 30 miliar 100 juta begitu. Karena nanti memang per KBLI-nya kita akan setor masing-masing 10M ke atas, 10M ke atas, dan 10M ke atas begitu. Jadi ketika nanti kita set, misalnya 3 KBLI kita set pas di 30 miliar, nanti yang ditakutkan ketika OSS-nya itu meminta lebih dari 10M, hanya 2 KBLI yang comply. KBLI ketiganya nggak bisa nih. Karena yang diminta di atas 10 miliar, bukan pas. Begitu, per bidang KBLI-nya. Memang keberatan dari PT PMA seringkali begitu sih, ketika di kantor kami ingin mendirikan PT PMA, lalu awal-awal sudah menyetor, ini kami mau sekitar 10 KBLI ya, begitu. Ketika disetorkan, ketika kita ajukan modal dasarnya minimal segini nih Pak, begitu. Nah biasanya langsung, loh kok besar sekali ya, gitu. Mulai keberatan, karena balik lagi ada keberatan penyetoran modal tersebut, begitu. Oke. Semoga cukup jelas ya penjelasan dari Mas Clifford untuk Bapak Wendy. Mungkin ada yang pertanyaan lanjutan lagi Pak Wendy, mungkin masih ada yang kurang jelas terkait dengan modal disetor. Oke. Sejauh ini belum ada pertanyaan lebih lanjut lagi nih Mas Clifford. Baik. Kalau boleh mungkin Mas Clifford bisa share kali ya, ada case-case yang sekiranya menarik nggak sih Mas terkait NIB ini gitu, yang biasanya nih selalu menjadi permasalahan bagi orang-orang yang ingin melegalkan usahanya. Baik.
case yang paling sering adalah pengusaha untuk awal-awal mendirikan usaha muluk untuk ngambil banyak-banyak KBLI gitu. Alasannya karena ini mumpung pendirian di notaris mahal, kita ambil nih banyak-banyak KBLI 10 sampai 15 begitu. Nah, ini nanti susahnya ketika ada salah satu yang nggak comply, lalu ketika diperiksa, ini bisa bermasalah ke depannya begitu. Jadi akan lebih bijak ketika kita mengambil KBLI secukupnya dan yang mau kita jalankan aja begitu. Nanti urusan ketika di kedepannya kita siap untuk mendirikan usaha baru atau kita sudah punya perencanaan begitu, ya nanti kita akan lakukan perubahan akta saja begitu. Sambil nanti KBLI-nya yang penting untuk KBLI dasar yang mau kita jalankan sudah comply dulu. Urusan nanti ada usaha-usaha baru, kita tinggal rubah bidang usaha, baru sisa mengurus beberapa bidang usaha yang nanti kita tambahkan begitu. Lalu ada juga permasalahan tadi terlalu percaya pada notaris, benar-benar dipercayakan, apalagi kadang percaya pada calo yang tidak berkompeten gitu. Biasanya begitu datang ke kita sudah kacau begitu. Antara nanti NIB-nya tidak keluar atau nanti ada banyak yang tidak comply begitu sehingga harus dihapus semua dan dibuat baru. Kemarin juga ada kasus di mana bahkan waktu itu lumayan kompleks karena selain KBLI-nya atau NIB-nya kacau, orang ini berpindah dari satu tempat calo ke tempat yang lain begitu. Jadi ketika tidak bisa, lalu dia ngurus ke tempat lain tidak bisa diobrak-abrik lagi, terus ke tempat lain lagi, sehingga sampai timbul bisa keluar ada 2 NIB dan 2 NPWP begitu. Nah ini akan jadi masalah ke depannya. Legalitas perusahaan kita akan dipertanyakan ketika kenapa bisa ada 2 NPWP dan 2 NIB yang berjalan. Di samping itu juga yang paling penting dan yang paling dasar adalah jangan pernah lupa password dari OSS kita gitu. Atau kalau misalnya kita mendirikan, setelah itu tolong diminta username dan passwordnya. Kadang beberapa pengusaha terlalu percaya pada karyawannya juga, lalu nanti karyawannya sudah resign begitu, padahal dia yang memegang akses OSS-nya. Nanti ketika seluruh data-data itu hilang, lalu kita membutuhkan untuk upgrade OSS, nah ini akan susah untuk recover-nya begitu. Karena tanggung jawab dari username dan password itu sebenarnya pada pengusaha-pengusaha itu sendiri begitu. Jadi tolong betul-betul untuk username dan password ini meskipun ini hal yang simple, tapi ini harus benar-benar diperhatikan karena banyak sekali ditemui juga kasus di mana karena hanya lupa user dan password, namun segala email dan NIB-nya waktu itu dia juga ikut ke-delete di emailnya, akhirnya stuck. Sulit sekali untuk diurus atau untuk recover karena tidak ada bukti-bukti lain untuk merecover username dan password OSS-nya ini. Begitu. Oke. Berarti kita harus di-save ya nih ya. Username dan password itu ternyata sangat-sangat penting sekali ya. Nah, terus kalau misalkan nih ya Mas, amit-amit gitu ya, kan tadi kan kita kan berusaha untuk biasanya nih ya kalau pengusaha kan rata-rata pengen biar cepat gitu ya dan mudah gitu. Misalkan kayak tadi kasusnya udah jadi ada 2 NIB dan seterusnya gitu. Nah, kalau pada kasus-kasus seperti itu sebenarnya kita ada sistem resetting kah? Atau kita memang maksudnya kita bisa ngurus dari awal lagi atau kita harus gimana tuh kalau misalkan ketemu amit-amit gitu ya sampai kasus seperti itu? Itu harus, kalau misalnya ditemui kasus seperti itu harus dianalisa dulu dasar kesalahannya apa, lalu dicabut perlahan. Maksudnya dicabut perlahan, kita take out dari NPWP-nya dulu, nanti baru kita urus di OSS-nya, kita mengajukan pencabutan NIB, nanti kita harus melakukan pelaporan lagi, dan waktunya memang tidak singkat begitu. Karena sistem di pemerintahan kita biasanya itu selalu mengaksep apa yang kita masukkan, jarang sekali ada cross check data. Kadang juga beberapa hal yang fatal juga pernah saya menemukan di mana
ketika memasukkan, katakanlah kita mendirikan sebuah usaha, lalu CV kita berdiri, saat penginputan NIK di data-data perseroan aktif begitu, ada kesalahan 2 atau 3 angka, katakanlah bahkan 1 angka saja yang salah, itu akan tetap terregister kepada sistem AHU dan juga OSS begitu. Nah, ini akan menjadi permasalahan di ke depannya karena yang kita input salah, yang terrecord adalah yang salah begitu. Ketika kita mau melakukan perbaikan data, nanti akan lama sekali, biasanya harus bersurat ke AHU dan itu membutuhkan waktu yang tidak singkat begitu. Itu pun kalau misalnya antrian di AHU sedikit begitu. Ketika workload-nya AHU sangat besar, ya kita mungkin bisa berbulan-bulan untuk membereskan permasalahan OSS atau permasalahan AHU ini begitu. Jadi memang yang perlu sangat diperhatikan memang di awalnya harus benar-benar berhati-hati karena sistem pemerintahan kita ketika kita berbicara perbaikan itu sangat sulit. Oke, berarti memang harus benar-benar diperhatikan dari awal ya. Betul. Itu sebenarnya kalau untuk jumlah KBLI sendiri sebaiknya itu berapa banyak ya, Mas? Sebenarnya kita ada maksimalnya nggak sih? Apa dengan misalkan kita cuma mengajukan 1 saja itu sudah cukup? Untuk KBLI sendiri sebenarnya tidak ada batasannya, namun ada beberapa bidang usaha yang tidak bisa digabung seperti tadi perdagangan besar dan perdagangan ecer, itu KBLI-nya tidak bisa digabung. Lalu kembali lagi, ketika semakin banyak KBLI yang kita ajukan, maka compliance-nya juga akan semakin banyak yang harus kita urus begitu. Dan juga seperti tadi, mungkin ada beberapa KBLI yang membutuhkan permodalan tertentu. Nah, apakah kalau misalnya resikonya rendah biasanya, itu dengan mudah kita bisa bagi KBLI-nya per modal-modalnya kita, karena tidak ada modal minimum yang ditentukan. Namun ketika ada modal minimum yang ditentukan, maka modal permodalan kita dalam sebuah badan usaha ini juga harus naik, mengikuti KBLI-KBLI tersebut, begitu. Baik, terima kasih Mas Clifford. Jadi semoga cukup jelas ya Bapak dan Ibu rekan-rekan alumni. Ya ternyata sebaiknya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita mau buatnya apa ya untuk KBLI ya. Jangan banyak-banyak, jangan terlalu sedikit juga mungkin ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Betul. Tapi kalau misal sudah yakin kita mau dirikan satu, kayak memang ada beberapa usaha yang saya cuma mau mendirikan restoran aja kok, satu aja KBLI restoran, ya oke, begitu. Karena memang dia sudah menargetkan dia membuka perusahaan ini hanya untuk buat restoran. Nanti kalau misalnya ke depannya dia, ternyata bidang usaha saya atau brand saya bisa juga nih dibikin kafe, ya dia akan urus kembali begitu. Nah, dan itu semuanya dikembalikan lagi kepada para pemegang usaha begitu. Maunya bagaimana. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya memang cukupnya satu aja juga tidak apa-apa. Ya. Oke, kalau gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari masih berlanjut dari Bapak atau Ibu Redmi Note 11. Tapi saya nggak tahu nih, ini apakah ada kaitannya nih atau tidak. Ini saya bingung juga nih jawabnya kalau dikasih pertanyaan kayak gini. Dia bertanya, bagaimana caranya membuat supaya ada penambahan pemegang saham? Saham kita itu tidak terdilusi. Nah, terdilusi ini saya juga bingung, maksudnya gimana ya? Atau misalkan modal hanya 5 miliar, kemudian ada investor mau masuk 50 miliar, tapi saham yang saya pegang tidak mau terdilusi. Atau sahamnya dijual, tapi hanya 10% dengan investor senilai 50 miliar. Nah, ini Mas Clifford mau jawab atau mungkin saya lemparkan ke bagian saham kayaknya. Iya, ini sebenarnya agak menyimpang dari legal ya, karena ini kebutuhan para pemegang saham biasanya ada. Ya Mas atau Mbak Redmi Note 11, ini kayaknya nanyanya harusnya ke ini nih SIG saham nih, soalnya kalau ke Mas Clifford nih agak bingung nih ya, dia jawabnya gimana nih? Itu ini karena terkait dengan investasi ya. Jadi saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Theodor Henno. Dia mau bertanya tentang haki nih, Mas Clifford. Boleh mau jawab nggak nih Mas kalau tentang haki nih? Karena sebenarnya kita bahasnya izin usaha nih.
kalau misalnya saya bisa jawab, akan saya jawab begitu. Cuman mohon maaf karena ekspertis saya lebih kepada pendirian badan usaha, jadi mohon dimaafkan kalau misalnya salah gitu. Atau saya hanya bisa menjawab sebatas kemampuan saya begitu. Oke, baiklah. Ini saya bacakan saja ya pertanyaannya. Kalau misalnya nih nama usahanya dia nih Blossom, tapi udah ada nih di Haki namanya Happy Blossom yang kelasnya sama, namun jenis atau barang atau jasanya beda. Apakah memungkinkan untuk tetap didaftarkan? Kalau sebenarnya begini, kalau Haki ini sangat tricky sekali ya. Karena ini sebenarnya ketika kita mengajukan sebuah merek untuk didaftarkan begitu, biasanya kemungkinan besar ketika ada persamaan kata seperti ini, lumayan besar chance-nya untuk ditolak. Namun ini mengapa kita memerlukan jasa konsultan Haki, dan biasanya di kontrak hukum juga menangani dengan konsultan-konsultan yang expert, karena setelah merek itu ditolak, kan masih ada hearing dan banding. Pada tahap hearing dan banding inilah sebenarnya yang paling krusial untuk menentukan apakah merek kita diterima atau tidak. Karena meskipun awalnya ditolak, ketika nanti hearing ataupun banding lalu dari tim legal Hakinya bisa memiliki argumen-argumen atau alasan-alasan yang jelas mengapa merek ini bisa diterima, itu bisa diloloskan. Tapi kembali lagi karena pemeriksaannya Haki juga manusia, jadi sebenarnya ketika sudah ada kesamaan kata seperti ini, sebaiknya dihindari. Karena chance-nya untuk ditolak itu lumayan besar. Kemarin saya juga menangani, waktu itu saya pernah mendaftarkan dengan nama royalty. Loyalty, kata-kata yang sebenarnya nanti ditolaknya adalah dengan kata-kata roy, begitu. Nah, padahal dari penulisan, dari huruf, dari gambar juga sudah sangat berbeda. Namun tetap saja merek itu ditolak karena ada kesamaan kata tersebut, begitu. Baiklah, semoga cukup menjawab ya Pak Theodor Henoh ya. Mungkin namanya ganti aja Pak, jangan Blossom Pak. Sumringah gimana Pak? Agak mirip ya, tapi jauh. Yang paling aman sebenarnya memang mendaftarkan sebuah merek kata itu dengan logonya. Jadi didaftarkan itu tidak hanya kata-katanya saja, tapi keseluruhan merek atau dengan deskripsi logonya tersebut. Nah, itu akan lebih mudah mendaftarkan daripada mendaftarkan hanya merek kata saja. Merek kata ini soalnya yang paling rentan biasanya. Oke. Berarti kalau misalkan saya merek katanya adalah Blossom, tapi kemudian ada logonya sendiri secara visual gitu ya, itu probability untuk diterimanya jadi lebih tinggi kah atau tetap sama dia akan kandas di kata Blossom-nya? Biasanya akan lebih tinggi karena fokusnya adalah pendaftaran pada gambar atau pada logonya itu. Nanti hanya dicantumkan menuliskan kata Blossom gitu. Biasanya gitu. Tapi yang untuk di deskripsinya biasanya akan betul-betul mendeskripsikan bentuk atau corak dari logo tersebut. Sehingga itu membuat merek kita unik daripada yang lain. Namun tetap risiko ditolak tetap saja ada. Oke. Semoga cukup menjawab ya Bapak Theodor. Jadi solusinya tadi kalau misalkan mau tetap menggunakan Blossom mungkin disertakan juga logonya yang unik gitu. Betul. Karena belum ada pertanyaan lagi nih ya, Mas Clifford. Pertanyaan berikut dari saya. Kalau semisal nih ya, kalau kasus-kasus NIB nih kan tadi udah disebutkan beberapa kasus nih ya. Ada nggak sih yang kalau kasus yang lagi hype gitu ya sekarang kira-kira apa ya yang berhubungan dengan NIB gitu? Selain yang kasus tadi ya yang usaha dia sudah punya brand yang cukup besar kemudian ditutup rame-rame gitu. Ada lagi nggak kasus-kasus yang kiranya menarik untuk kita bahas malam hari ini?
Untuk kasus sebenarnya NIB ini beragam ya kasusnya. Maksudnya untuk yang mencuat ke publik yang sangat saya perhatikan adalah memang yang tadi. Kenapa saya benar-benar meng-highlight kasus tersebut? Karena berarti setiap kesalahan yang dilakukan oleh para pengusaha bisa saja dibekukan karena ada celah dari NIB tersebut. Selain daripada NIB, biasanya di luar kalau kita berbicara skop izin usaha, biasanya yang lagi rame-rame itu selain daripada NIB, di bidang food and beverage nih juga hati-hati. Di mana mereka biasanya meminta yang tadi PIRT atau BPOM gitu. Nah, biasanya ada oknum-oknum polisi atau oknum-oknum orang-orang nakal lah katakanlah yang sengaja beli produk kita, lalu begitu dia tidak melihat adanya izin-izin khusus yang dibutuhkan untuk barang-barang yang kita jual. Nah, dari situlah dilayangkanlah surat bahwa kita tidak menemui izin-izin ini, melanggar pasal ini, begitu. Itu kan menjadi sebuah hal yang menakutkan buat kita, apalagi orang-orang yang bergerak di bidang UKM gitu. Ada juga orang yang cuma menjual, niatnya hanya menjual nugget-nugget curah nih, begitu. Cuman repacking, ternyata yang tidak diketahui adalah ketika memiliki usaha untuk menjalankan bidang frozen food, itu dibutuhkan izin BPOM gitu. Nah, jadi seperti apa izin-izin seperti ini nih yang juga menjadi celah-celah hukum yang harus diantisipasi oleh para pengusaha. Jangan sampai celah-celah ini membuat usaha kita bisa digagalkan atau dijatuhkan oleh oknum-oknum yang nakal begitu. Maka dari itu sebisa mungkin untuk usaha compliance-nya dipenuhi dulu. Baik dari itu NIB dan juga saya akan sedikit mention juga HKI ya. Jadi ada beberapa perusahaan besar di Indonesia yang tidak usah sebut merek, tapi katakanlah dia bergerak di bidang food and beverage. Tapi ketika kita lihat di pangkalan Dirjen Haki, pendaftarannya itu sampai tisunya pun didaftarkan. Karena apa? Karena tisunya dia itu dicap oleh mereknya dia. Yang ditakutkan oleh pemilik usaha tersebut adalah ketika ada orang melihat ini, lalu tidak didaftarkan hakinya, dia bisa aja daftarkan tisu itu ke Dirjen Haki. Nah, seperti sistem kita di Indonesia, first to file, orang yang pertama yang mengajukan yang berhak atas hak merek tersebut, maka ada kemungkinan bahwa gara-gara kita mau keren-kerenan naruh logo di tisu, kita bisa digugat atas tisu yang kita keluarkan tersebut begitu. Makanya itu compliance mengenai haki, mengenai izin usaha, mengenai pendirian badan usaha, permodalan dan sebagainya ini harus secara transparan dan secara jelas clear begitu. Oke, semoga bisa ini ya mencerahkan rekan-rekan alumni semuanya ya. Ternyata memang ini harus sejalan ya nih berarti ya pada saat kita sebenarnya tuh pada kita berarti kalau proses NIB sendiri kita sebaiknya kita HKI dulu kah atau kita NIB dulu nih? Nah, untuk proses HKI, untuk di kantor kami selalu menyarankan bahkan sebelum pendirian usaha, itu HKI-nya dijalankan dulu. Karena apa? Proses dari HKI ini bisa berlangsung 1 sampai 1,5 tahun, bahkan bisa ke 2 tahun. Jadi sangat lama sekali karena saking banyaknya merek yang didaftarkan di Indonesia. Jadi kalau bisa untuk HKI-nya diurus dulu, ketika HKI sedang berjalan, langsung lanjut pada pendirian badan usaha beres, langsung diurus NIB-nya. Nanti sambil menunggu hakinya selesai, ketika nanti hakinya selesai, itu tanggal terdaftar pertama kali kita pertama kali kita mendaftarkan, bukan saat nanti keluarnya, begitu. Jadi yang diurus pertama, yang selalu kami sarankan adalah mengurus HKI-nya terlebih dahulu, gitu. Baik, Pak. Oh
Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Riyati Kasa nih ya. Ini masih terkait sama Haki dan NIB nih. Beliau sudah punya NIB, tapi Hakinya belum ada. Apakah Haki pendaftar itu harus per produk atau per merek? Untuk kebutuhan apakah harus per produk atau per merek, yang paling penting adalah yang mana dulu yang mau dilindungi gitu. Sebenarnya semua bisa didaftarkan. Bisa mendaftarkan produknya masing-masing, bisa mendaftarkan mereknya. Namun kalau misalnya kita mengatakan per produk didaftar, itu kan sangat banyak dan lumayan besar resikonya ditolak. Jadi kalau saya sarankan, akan lebih baik kalau mereknya dulu yang dilindungi, baru kalau mau lanjut kepada produknya begitu. Dan ketika kita mendaftarkan Haki produk, berarti masuknya adalah kalau tidak salah berarti pada pendaftaran, bukan pada pendaftaran merek, beda lagi nih. Karena yang didaftarkan adalah produknya, bukan sebuah merek atau sebuah lambang khusus untuk menandakan sebuah produk yang kita miliki. Berarti di sini ada kemungkinan yang dilindungi bisa jadi adalah rahasia dagangnya atau resepnya. Ada kemungkinan bisa yang dilindungi adalah dari mungkin dari hak ciptanya. Nanti saya kurang terlalu ekspertis dalam bidang produk karena ketika kita bicara produk kita nggak tahu nih produknya produk apa. Bisa produk F&B, bisa juga produk barang-barang misalnya, dan itu hakinya beda-beda. Tidak bisa dipukul rata adalah haki merek begitu. Oke, semoga cukup menjawab ya Mbak Riyati. Dari Bapak dan Ibu rekan alumni, jika masih ada pertanyaan bisa langsung saja ya di chat, atau misalkan ada pertanyaan yang agak jelimet nih bisa langsung raisin aja nih. Mumpung lagi ketemu langsung sama ahlinya NIB nih ya, pengurusan izin usaha nih. Kalau misalkan rekan-rekan ada yang saat ini sedang mengurus NIB atau lagi berurusan dengan pendaftaran izin usaha, bisa langsung ditanyakan kalau misalkan ada kesulitan terkait hal tersebut. Gitu. Oh, ini masih lanjut lagi nih dari Mbak Riyati, dia nanya lagi nih, masih terkait Haki nih, Mas. Dia asumsikan kalau Haki merek, maka kalau dia main di bidang food, maka bisa hanya merek saja walau produknya banyak. Mungkin Mbak Riyati bisa dibicarakan saja, Mbak. Saya agak bingung dengan pertanyaannya. Saya menangkap mungkin maksudnya ketika berjualan sebuah produk makanan dan minuman ya, bisa nggak mereknya saja? Nah itu, ketika produknya banyak, tapi yang dilindungin mereknya saja, bisa. Tapi yang terlindungi hanyalah mereknya saja, bukan produknya. Paham ya? Nanti ketika ada orang lain yang menggunakan merek yang sama pada merek yang sudah kita daftarkan, kita bisa menggugat atau kita punya hak eksklusif atas merek itu. Tetapi kita tidak memiliki hak eksklusif atas produk tersebut, begitu. Ini yang harus dibedakan. Katakanlah simpelnya mungkin begini. Ketika kita membuat frozen food chicken nugget dari sapi lah, jadi nggak chicken dong berarti kita membuat nugget dari sapi misalnya, dan itu adalah sebuah penemuan khusus, lalu kita namain pakai merek Sapi O gitu. Nah ketika ada orang lain bikin nugget sapi, kita nggak bisa gugat karena yang kita daftarin hanya merek Sapi O-nya begitu. Tapi ketika ada orang lain bikin nugget sapi dengan nama Sapi O, nah kita bisa gugat, kita punya hak itu. Jadi beda nih ketika untuk